Berdoa dapat dicukupkan. Mungkin kepada Mbak Kanaya, apakah sudah siap Mbak untuk pemberian materi tutornya Mbak? Halo, kedengeran nggak suara aku? Kedengeran Mbak? Oke. Gue ketahuan. Oke, aku izin mulai ya teman-teman sebelumnya. Selamat malam semuanya. Makasih udah datang tutornya. Semoga nanti saya bisa ngejawab. Jadi sekarang aku izin share screen dulu. Sebenarnya maaf kalau aku agak bindeng, badan aku lagi nggak enak. Udah kelihatan belum ya? Udah kelihatan, Mbak. Sudah terlihat Mbak? Oke. Ayo teman-teman kalau misalnya mau langsung nyangga aja nanti di tengah sesi ini sanggah aja ya teman-teman. Kayak biar dua arah juga biar lebih enak juga diskusinya dan segala macamnya. Oke, jadi aku mulai ya. Jadi sekarang ini ngerjain tutor UAS SDAM. Nah, sebelumnya aku minta maaf dulu kalau misalnya soal ini tuh soal angkatan 21. Jadi kalau waktu tahunku itu dia eh aku udah berusaha buat nanya ke teman-teman dan kayak minta tolong adkesma juga dan segala macamnya itu soalku tuh ternyata memang nggak ada apa ya nggak ada rekapannya karena dulu tuh kayaknya dikumpul karena tuh ada kayak apa ya aku lupa deh pokoknya intinya kayaknya semuanya dikumpul jadi nggak dapet soalnya yang tahun aku. Jadi ini kita ngebahas yang soalnya 21. Kurang lebih mirip-mirip. Pasti itu tentang kayak junction, terus reservoir tuh udah pasti ada. Sama yang modif-modif dikit lah dari para dosen SDM gitu. Jadi ini langsung aja ya bahas yang soal angkatan 21. Oke, jadi yang pertama ini tuh ada soal nomor satu. Di sini itu udah jelas banget ya, kayak kalian disuruh gambar junction pasti. Di sini tuh kayak ada data diameternya berapa, terus habis itu nanti bakalan dikasih tahu juga panjang dari pipa-pipanya ini berapa, terus habis itu nanti kita tinggal gambar aja junctionnya gitu. Jadi ini tuh kalau misalnya aku untuk mempermudah, itu biasanya aku gambar lagi yang kayak versi simpelnya kayak gini. Jadi kayak nanti apa namanya kalian tuh bisa kalian tuh nggak harus gambar kayak langsung semuanya gini jadi bisa kayak nanti dibagi dua gitu jadi kayak kalian gambar junction satu dulu baru gambar junction dua tuh kayak nggak apa-apa banget gitu. Oke, jadi di sini terus lanjut ada aksesoris-aksesoris yang sekiranya digunain buat junction gitu ada gimbal, T-off flange, reducer, increaser, gate valve, quadrina, meter air sama band flank ya. Oke. Untuk fungsi-fungsinya ini ya aku Google sih, jadi kalian mungkin bisa baca-baca lagi sekiranya kalau misalnya diperlukan untuk menjawab kayak kenapa harus pakai aksesoris ini gitu kan. Nah, udah sih, jadi kayak tadi kan kayak aku bilang sebelumnya, itu tuh dibagi dua ya. Jadi gambar junction yang pertama dulu, baru gambar junction yang kedua. Nah, kurang lebih ya ini sama sih kayak pengerjaan tubes esdam kalian. Kayak aku yakin pasti kalian semua udah nyampe junction ya. Jadi udah pasti tadi kan kayak diameternya itu kan dari sini 300 terus 250 baru 150 pasti ini kan kayak pakai reducer kan di sini ini juga pasti pakai reducer baru di sini juga pasti pakai reducer sini juga pasti pakai reducer. Ya udah paling yang ngebedain itu bagian reducernya itu doang sih sisanya sama kayak mengikuti typical junction pada umumnya. Di sini ada junction satu karena tadi dari 300 ke 250 berarti di sini ada reducer. Kayak gitu aja sih teman-teman. Kayak ini kalau yang junction satu ini kan dia cuma junction belokan doang, junction pertigaan, sorry. Kalau misalnya yang dua ini dia um, junction yang ada tappingnya gitu. Jadi nanti kalian bedanya itu kalian bakal gambar tapping di sini. Nah, untuk penggambaran tappingnya itu ya udah tipikal aja kayak yang udah ada diajarin gitu. Jadi nggak ada yang sejauh ini nggak ada yang begitu sulit sih untuk soal 21 ini. Kalian paling harus apa ya namanya tuh kayak
perhatiannya itu di bagian perbedaan diameternya aja, karena kan kalian harus kayak nambahin gitu kan, apa sih namanya, increaser decreasernya itu di mana aja gitu. Sorry, reducer sama increasernya itu di mana aja gitu. Kayak misalnya junction 2 ini juga ada nih reducernya di sini. Jadi ya sisanya tuh kurang lebih sama kayak gambar junction pada umumnya gitu. Di sini juga aku ada nambahin tipikal sih, tipikal gambar aku dulu. Ya ini baceman dari kebaceman pasti turun menurun, gak lain dan gak bukan dan gak ada bedanya pasti junction tapping itu kayak gini bentukannya. Terus habis itu, nah kan tadi itu kita bisa lihat ya kayak itu tuh materialnya dia PVC ya. Jadi kayak uh, kalau misalnya untuk EAS itu nggak perlu sampai kayak kita memperhatikan materialnya, tapi kalau misalnya dosennya iseng, ya kalian berarti harus memperhatikan materialnya gitu. Kira-kira kalau misalnya PVC ini disambung sama apa aja gitu kan. Kayak misalnya nih contoh, kalau di kasus aku dulu itu junctionnya itu pakai yang namanya stop end sama las karena uh, apa sih materialnya itu HDPE. Jadi kan HDPE itu kayak nggak bisa nyambung sama kayak misalkan katakanlah flang kalian itu dia stainless steel gitu kan. Terus habis itu pipa kalian itu HDPE. Kan kalian nggak bisa nyambungin HDPE sama flang yang stainless steel gitu aja kan. Jadi harus ada aksesoris tambahan namanya itu stop end sama las. Nah, stop end itu fungsinya dia untuk pergantian material gitu lah. Ibaratnya kayak dia nyambungin material HDPE sama material um, yang berbeda. Contohnya itu ya material stainless steel atau cast iron. Nah, kalau misalnya las itu apa? Jadi antar HDPE dan HDPE itu disambunginnya pakai las. Jadi kalau misalnya kalian masih pakai flang di junction kalian untuk HDPE antar HDPE, itu pasti disalahin gitu. Kalau dulu aku sih begituin. Dulu dosen asesku Pak Alvan, by the way. Gitu sih, tapi balik lagi ya, kalau misalnya dosennya minta sampai sedetail itu, ya kalian jaga-jaga aja kayak apa namanya nulis materi apa kalau misalnya kalian disuruh buat cheat sheet ya kalian tulis aja materialnya apa aja gitu sekiranya untuk gibolt itu apa, gate valve itu materialnya apa, terus pipa yang kalian pakai itu apa gitu. Kebetulan yang soal 21 ini masih PVC sih. Jadi kalau band PVC terus apa sih kayak penyambung-penyambungnya itu kan masih PVC semua materialnya kan masih ada gitu. Jadi ya harusnya masih aman. Semoga kalian juga tidak aneh-aneh sih soalnya gitu. Untuk nomor ini ada yang mau ditanyain nggak sebelum lanjut? Ini aku udah kasih juga kayak gambarku yang dulu sih, jadi ntar tinggal di review-review lagi aja. Oke, nggak ada yang ini ya. Aku izin lanjut. Terus, nih nomor 2. Nomor 2 ini tentang penanaman pipa. Oke, jadi penanaman pipa kan di angkatan kalian ada ya. Kalau di angkatanku itu penanaman pipa nggak begitu terlalu diiniin sih. Jadi, tapi ya kita tetap jawab aja yang nomor 2 ini. Ini kayak BOQ sih, di BOQ ada gitu. Jadi untuk penanaman pipa ini disuruh sketsa rencana perencanaan penanaman pipanya, terus disuruh bikin BOQ pekerjaan penanaman pipa. Uh, Sebentar. Ini ada yang mau nanya. Sabar. Oke, bentar ya. Ini teman kalian ada yang nanya lewat line. Selang adapter. Itu apa ya? Oke, mungkin aku izin lanjut dulu ya. Karena kan ini dia nggak bisa nanya di Zoom ya. Jadi semuanya nggak dengar, nanti tanya aku pribadi aja. Oke, lanjut dulu ya teman-teman ke soal nomor 2. Jadi untuk sketsanya itu ini sketsa yang dari apa ya, dari PU lah. Jadi udah dari sananya kriteria desainnya seperti ini. Jadi pertama-tama untuk BOQ-nya, berarti yang A udah kejawab ya sketsanya. Jadi nanti kalian tinggal gambar kayak gini aja. Terus habis itu untuk yang B,
Untuk yang B itu kita hitung pipa 1 dulu. Pipa 1 itu dia dari yang ini A ke J1 junction 1. Dia kan dibilang di sini kan kalau misalnya mana ya tadi. Untuk yang J1 menuju J2 itu 200 meter, sedangkan sisanya itu 400 meter. Berarti kalau misalnya tadi J1 ke J2-nya ini dia 200 meter, yang ini itu berarti 400 meter gitu panjangnya. Sisanya itu 400 meter, berarti ini 400 meter. Terus sisanya ini 400 meter, ini juga 400 meter gitu. Itu untuk ngitung nanti penanamannya ya. Terus habis itu ini, yang pertama kita ngitung volume galian tanahnya dulu. Nah, tadi kan ini pipa 1 ya, panjangnya 400, terus habis itu diameter luarnya itu tadi udah ada 0,3 meter ya, 300 mm. Terus kedalaman pasirnya itu dia kedalaman yang ini nih. Kedalaman yang ini sama ini itu dia 0,15. Terus habis itu untuk ininya itu dia 0,75. Ini kan diameter pipa ya, yang D-nya ini. Nah, oke, yaudah lebar galiannya. Ini tuh ada yang salah deh kayaknya. Ini sebenarnya aku tuh ngambil dari tutor yang tahun lalu. Ini tuh harusnya ngitung yang ini sih. Cuman ini dia pakai notasi yang ini. Ntar tinggal disesuaikan aja lah pokoknya. Jadi D plus D gede plus E gitu kan. Jadi 0,3 tambah 0,15, 0,15 itu dapat 0,6. Itu untuk ininya ya. Terus habis itu kedalaman galiannya ya udah sama. Ini juga sama, kan tadi ini sama ini tuh sama kan ya, kurang lebih. Terus habis itu jadi akhirnya tinggal ditambahin aja kalau yang A itu 0,75, 0,15, 0,3, 0,15. Jadi dapat kedalamannya itu 1,4. Ya udah volume berarti luas alas kali tinggi lah ya. Luas alasnya itu tadi 400 meter dikali sama lebar galiannya, tinggi kedalamannya itu 1,4 meter. Jadi dapat volumenya itu itu 336. Nah, ini tuh maksudnya untuk ini ya. Ini kan gini. Terus nanti ini gini, ini gini, ini gini, gini, gini. Nah, ini nanti pipanya. Nah, ini kan panjangnya tadi 400 ya. Kayak gitu. Itu untuk yang volume galian tanahnya. Terus volume urungan tanahnya berarti cuma yang atas doang. Ya kan? Kalau yang atas doang itu berarti kita ngitung yang ini. Ini, jadi nanti yang tadi ini itu dikurangin sama ininya. Tuh, jadi dapat. Nih, jadi kayak urungan tanah itu ya udah 0,75 untuk kedalamannya karena kan cuma sampai sini doang ya. 0,75 terus habis itu panjangnya tetap 400, lebar galiannya 0,6 gitu. Jadi dapat 180. Nah, terus urungan pasir itu yang ini, jadi nanti tinggal dikurangin aja volume galian dikurangin volume urungan tanah tambah volume pipa. Jadi nanti dapat volume urungan pasirnya itu berapa. Terus volume tanah dibuang itu volume galian dikurang volume urungan tanah. Udah dapet deh BOQ-nya itu ada 4. Itu teman-teman buat soal nomor 2 ya. Jadi nanti kalian gambar aja sketsa ini, terus habis itu apa namanya dijawab yang BOQ-nya itu dihitung kayak gini. Sebenarnya ini udah ada sih di apa namanya di Tubes juga, jadi harusnya sih aman ya. Nah, ini kalian hitung buat masing-masing pipa. Tadi kan pipa 1 doang ya. Pipa 1 doang, terus habis itu kalian hitung pipa 2. Nah, khusus yang tadi pipa 3 yang antara junction 1 sama junction 2 itu kan 200 meter untung ke like-nya. Ya udah, jadi berarti nanti bakalan beda-beda. Ini juga bakalan beda-beda karena kan diameternya beda-beda ya. Tuh. Jadi nanti kalian dapat BOQ-nya. Tuh. Jadi kalau bisa ngitungnya yang cepat ya teman-teman, pakai kalkulator aja. Bikin satu contoh perhitungan, terus habis itu kalian langsung bikin tabel, itu dari hasil dari perhitungan-perhitungan lainnya gitu sih, kalau kalian mau tips and tricks buat kayak daripada kalian nulis semuanya, mending langsung bikin tabel aja di bawahnya gitu. Udah, kalau misalnya ada yang mau nanya langsung aja ya teman-teman open mic, soalnya aku nggak bisa ngeliat chat juga di sini. Mungkin bisa dibantu Adkasma kalau misalnya ada yang mau nanya. Aku lanjut ke nomor 3 ya. Oke, di sini sebuah IPA memerlukan reservoir sistem distribusi air minum yang dapat melayani
4.000 plus 3 NRP mahasiswa terakhir jiwa. Nah, kebutuhan air penduduk kota tersebut adalah, ini sesuai NRP, kebetulan ini mbaknya waktu itu ngerjain ini tuh kayaknya NRP-nya 4 ya berarti. Berarti genap kan? Berarti pakai yang A. Udah, terus ditanya volume reservoir-nya. Oke. Jadi, karena udah ada penduduknya, ini pasti kita disuruh ngitung kebutuhan airnya dulu kan. Nah, terus untuk menghitung reservoir ini ada dua cara ya teman-teman. Dan aku merekomendasikan cara yang kedua, tapi kita tetap bahas dua-duanya. Nah, pertama-tama kita hitung kebutuhan air domestiknya dulu. Nah, ini karena dia tadi kita udah diketahuinya itu jumlah penduduknya segini, terus kebutuhan airnya 150, itu ya udah berarti kita dapat kebutuhan air domestiknya berapa, ya kan? Baru di sini diasumsikan aja kayak kira-kira non domestiknya tuh berapa gitu kan. Non domestiknya itu kira-kira di sini diasumsi sama mbaknya tuh waktu itu 15 meter dari kebutuhan domestik, berarti ya udah tinggal dikali aja baru nanti ditambah hasilnya. Jadi kebutuhan air totalnya itu dari domestik ditambah sama non domestik. Ini asumsi aja nggak apa-apa. Karena kan ini fokusnya lebih ke reservoirnya kan. Kalau kebutuhan air nah, air sendiri itu nanti kalau misalnya ya nanti lah kalau misalnya kita ada sempat masih ada waktu kita bahas yang soal UTS juga. Terus habis itu kebocoran 20% asumsikan, terus habis itu nyari key average, itu total tambah kebocoran, baru kita cari debit maksimum. Debit maksimum dengan asumsi faktor maksimum itu 1,2. Nah, untuk merencanakan reservoir, kita tuh perlu apa ya ibaratnya tuh kayak kita pakai debit yang mana itu kan ada 3 ya, average, maksimum, sama satu lagi itu apa peak ya. Nah kalau peak itu kan untuk distribusi. Nah untuk unit-unit misalnya IPAM lah katakanlah, kan reservoir ini IPAM juga kan termasuk. Nah itu kita hanya perlu pakai harian maksimum gitu. Kenapa pakai harian maksimum? Katakanlah kita juga pakai Qpeak. Jadi kayak gimana ya jelasinnya? Mungkin ini aku gambar grafik ya. Jadi misalnya ini ada uh, faktor pemakaian ini. Nah, udah nih faktor pemakaian itu pasti kayak gini, ada yang surplus, ada yang defisit. Nah, uh, katakanlah ini yang satunya grafiknya itu waktu peak puncak debit puncaknya gitu. Nah, untuk kalau misalnya pakai peak itu kan pasti otomatis faktornya lebih besar dan debit yang dipakai itu pasti bakalan lebih gede juga. Nah, untuk kalau misalnya kita ubahkan itu jadi perencanaan ke reservoir atau unit-unit lainnya, itu akan boros, apa ya, ibaratnya kegedean gitu loh. Jadi untuk menghemat, nggak perlu segede itu, jadi kita pakai Hamax karena gini, logikanya kan kalau misalnya dia Hamax gini kan, terus kita masih punya yang defisit gini kan, supply defisit. Nah, ini itu katakanlah ini di sini Hamaxnya. Ya udah berarti kan yang minimum ini kan kita masih bisa memenuhi yang kalau misalnya seketika tuh terjadi kebutuhan peak gitu. Jadi itulah kenapa kita pakai Q maksimum supaya kita nggak perlu desain um, unit segede itu. Kita nggak perlu desain reservoir segede itu. Kalau misalnya kapasitasnya segini kan gede kan, otomatis reservoirnya pasti lebih gede. Ya udah kita nggak perlu karena nanti ada konsep kayak volume defisit di mana nanti dia itu bisa memenuhi kebutuhan kalau misalnya terjadi lonjakan peak gitu. Jadi cukup butuh Q maksimum aja gitu. Makanya di sini langsung jadi debit supply gitu kan. Makanya kenapa kita pakai maksimum itu karena itu gitu. Ini penjelasan yang kasaran banget ya teman-teman. Mungkin kalau misalnya nanti kalian mau apa ya kayak ibaratnya yang benar-benar teoritisnya kalian bisa tanya ke dosen masing-masing gitu. Oke. Terus habis itu ya udah ini masih pakai cara pertama ya. Direncanakan menggunakan ground reservoir sehingga pengumuman dilakukan 24 jam. Apa dapat dicatat water balance sebagai berikut. Oke, di sini itu ini ada yang salah lagi. Maaf nanti aku kasih tahu deh yang mana salahnya. Nah, jadi tadi kan udah ada tuh grafiknya nih. Nah, ini tuh ada yang namanya faktor pemakaian.
Nah, faktor pemakaian ini nanti kalian masukin di tabel perhitungan reservoir. Ya udah, berarti pukul 1 sampai pukul 24. Jadi kalian masukin faktor pemakaiannya itu berapa berdasarkan grafik. Nah, untuk volume supply, itu tadi pakai, debit supply itu pakai yang, apa namanya, yang Qmax tadi gitu. Baru udah, kita ngitung volume surplusnya sama volume defisitnya. Jadi kan tadi udah ada nih faktor pemakaian. Ya udah berarti volume pemakaiannya itu supply ini dikali sama faktor pemakaiannya ini gitu. Udah dapat. Setelah itu kita hitung volume surplusnya. Itu di mana itu tuh kalau dia menghasilkan positif berarti dia masuk ke volume surplus, tapi kalau dia negatif itu dia masuk ke defisit. Terus habis itu tuh kayak maksudnya itu ini dapat dari mana, jadi nanti ini volumenya ini dikurangin sama ini, dapat ini gitu. Udah, nah ini harusnya minus ya teman-teman, jadi harusnya ini ada di volume defisit ya. Oke, maaf ya, jadi nanti kalian koreksi sendiri. Udah, terus habis itu kita ngitung udah dapat volume defisitnya berapa, terus surplusnya berapa, baru kita hitung kumulatif supply-nya sama kumulatif pemakaiannya. Kumulatif supply itu dari mana? Kumulatif supply itu dari sini. Jadi ini ditambahin sampai ke bawah, terus begitu pun juga kumulatif pemakaian, sorry. Jadi ini ditambahin ini, terus nanti hasilnya ini ditambahin lagi sama bawahnya, gitu-gitu sampai seterusnya. Itulah ini maksudnya kayak ini dapat dari mana kumulatif supply sama pemakaian itu dari itu. Jadi kayak ini ditambahin gitu. Udah, terus kita ngitung selisih. Nah, dari selisih ini kita bakalan dapat nilai uh, apa ya, kayak supply positif sama negatifnya gitu. Nah, catatan di sini kalau misalnya defisitnya itu bernilai negatif kayak gini, itu dianggap absolut. Jadi nanti udah kalian langsung dapat volume reservoirnya itu berapa. Nah, karena ini yang paling besar itu 116, terus di sini ada minus 74,6, ini di absolut kan. Ya udah ntar kalian tinggal hitung aja dapat volume itu 190,62 meter kubik gitu. Ini untuk cara pertama. Tapi ada cara keduanya. Cara kedua ini dia tidak melibatkan debitnya itu. Jadi nanti perhitungan debit di tabelnya itu setelahnya itu. Nah, aku merekomendasikan kalian untuk ngerjain cara keduanya ini supaya lebih cepat. Karena kan kayak kalau yang pertama ini kan kalian harus ngitung pakai debitnya kan. Kayak itu nanti faktor kesalahannya itu lebih besar gitu. Nah, terus habis itu ya udah di sini itu ini kalau nggak salah caranya dari Pak Ali dia atau Pak Bara ya. Nah, pada reservoir ini besarnya suplai RPDAM kan dianggap 100%. Mengalir secara kontinu selama 24 jam. Ya udah nanti tinggal dibagi aja 100%, itu dibagi 24 jam berarti dapat 4,17% per jamnya. Nah, sama halnya kayak tadi, udah tinggal di apa ya? Kita cuma pakai yang 4,7%, 4,17%-nya ini aja untuk menghitung tabelnya gitu. Dengan faktor fluktuasi ini dapatnya dari tabel tadi. Jadi untuk unit konsumsinya ya udah kalian tinggal apa ya, ngalikan ini sama ini aja, faktor kumulatif produksi sama faktor fluktuasinya dapat. Baru habis itu ini kan ini tinggal dikali aja, ini dapat unit konsumsinya terus kumulatif konsumsinya ini dia itu ya udah nambah-nambahin aja, berarti ini ditambah sama ini, itu dapatnya ini, terus nanti ditambah lagi sama ini, dapatnya ini, tambah sama ini, dapatnya ini, sampai seterusnya. Setelah itu, dapat selisih supply. Kita hitung selisih supply-nya. Konsepnya mirip sih sama kayak yang tadi. Pokoknya kita tuh nyari selisih supply-nya yang terbesar sama yang terkecil gitu. Oke. Udah dapat. Ini kita dapat yang terbesarnya itu ada di 11,7 sama terkecilnya itu min 7,5. Jadi ya udah, ini absolut kan ya yang negatif ini. Udah, berarti ntar kalian tinggal hitung aja 7,5% ditambah 11,7%. Kalian dapat 19,2%. Ya udah, kalian kalikan sama
tadi key reservoirnya itu dapat 190,63 meter kubik. Ya mirip-mirip lah, tadi kan 62 ya. Ini 63, ini mana tadi? Nah ini 62, ya mirip-mirip lah gitu. Ini untuk apa namanya perhitungan reservoir. Oke gitu teman-teman. Apakah ada pertanyaan sampai di sini? Bisa langsung open mic aja ya. Kalau misalnya ada chat juga boleh tolong add Kesma. Setelah ini mungkin bahas yang soalku dulu ya. Ini aku masih inget-inget dikit banget tapi. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, aku langsung bahas ke yang EAS SDAM tahunku. Sebentar aku sambil buka catatan dulu. Karena jangan lupa-lupa. Oke, jadi untuk EAS SDAM tahunku itu soalnya sangat spesial ya teman-teman. Jadi kalau misalnya di EAS apa ya, ini kan kalau misalnya di EAS 21 itu dikasih tahu ya diameternya berapa, terus habis itu em, ya dikasih tahu lah intinya diameternya berapa. Nah di tahunku itu nggak dikasih tahu. Jadi kita cuma dikasih ada ini tampak samping pipa, eh, pipanya tuh ini tampak samping jadi kayak ini ada tapping berapa terus habis ini ada tapping berapa gitu kan terus habis itu nggak ada diameternya dan soalnya ini nyambung sama soal selanjutnya di mana kita harus gambar junctionnya dan kita nggak tahu nih kalau misalnya kita nggak bisa ngerjain nomor satu kita nggak bisa ngerjain nomor dua juga karena kita nggak tahu detail diameternya itu berapa gitu kan nah di sini tantangannya kita harus mencari diameter. Oke. Terus gimana cara ngerjainnya? Kemarin itu aku udah diskusi sama beberapa teman aku sih, kayak dan ini tuh sebenarnya soalnya juga waktu aku ambil matkul plumbing itu sempat dibahas juga sama bapaknya, sama Pak Alvan, yang buat soal ini Pak Alvan. Terus habis itu kayak ini aku kasih aja gambaran semisal kalau ada soalnya seperti ini, itu konsepnya tuh kayak gimana gitu. Dan ya intinya begitulah. Jadi di sini itu ada debit ya. Terus habis itu ada pipa melintang dari kiri ke kanan. Ini tampak samping ya. Tampak samping. Terus habis itu di sini tuh ada plus 5 plus 4 plus 2 plus 1. Itu maksudnya kayak anggaplah itu elevasinya. Jadi selain debit itu ada elevasinya juga. Nah, di sini kita disuruh apa ya ibaratnya tuh disuruh cari diameternya tuh yang mana. Maksudnya diameternya itu berapa untuk setiap pipa satu, pipa dua, pipa tiga gitu kan. Ya begitulah teman-teman. Ini aku aja nggak bisa waktu itu jawabnya. Jadi ini kan kalau misalnya dari tampak samping kan dari tampak atasnya kan berarti kayak gini ya. Anggapnya ini tapping ya di sini. Berarti sini ada tappingnya, sini ada tappingnya gitu kan. Nah, kalau misalnya lihat dari PPT, itu kan kayak perencanaan jaringan pipa air minum. Nah, ini ya PPT waktu itu aku dapetin dari apa ya? Judulnya itu perhitungan dimensi pipa. Di sini tuh dibilang kalau ada yang ini aja deh. Udah aku screenshot. Nah, kalau misalnya dia sistem terbuka, cabang branch atau dead end, dia tuh bisa menggunakan rumus Hazen-Williams. Yang dimana itu merupakan ini rumusnya. Ya kan? HF sama dengan Q 02785CD ya gitu kali L gitu. Nah, jadi apa yang harus kita lakukan di sini? Um, kalau dari diskusi aku dan teman-teman aku itu, jadi kan kita tahu, kita kan nyari D-nya ya. Terus L-nya itu, oh ya, L-nya juga ada teman-teman waktu itu di soal. Jadi kayak dikasih tahu ini panjangnya berapa, ini panjangnya berapa gitu. L-nya tahu, terus C-nya ini kita rencanakan, baru Q-nya juga udah ada, yang belum ada tuh HF-nya. Nah, HF-nya ini dari mana kehilangan tekannya ini gitu kan. Nah, aku udah diskusi sama teman-teman aku tuh jadi kita sepakat kalau misalnya HF-nya ini merupakan perbedaan ketinggian dari elevasinya itu. Jadi perbedaan ketinggian dari elevasinya itu merupakan
tekanannya lah gitu dalam pipa itu. Apa ya? At least itu yang bisa kita gunakan dari informasi dari soal ini gitu. Jadi uh, kita pakai persamaan Hazen-Williams untuk mencari diameternya gitu. Ini aku nggak inget ya untuk, maksudnya aku minta maaf kalau misalnya aku nggak inget spesifik angkanya itu berapa, karena balik lagi soalnya tuh dikumpul pada waktu itu. Jadi konsepnya kalau misalnya kalian mau jawab ini ya, kalian, karena ini dia tadi sistem terbuka bercabang branch, ini kan branch ya, karena kan kayak apa sih namanya ini, bercabang. Terus habis itu kalau sistem tertutup melingkar ini pakai hardy cross, ini pakai Ethernet. Ini kalau kalau yang kalian disuruh menghitung yang diameter sistem tertutup itu nggak mungkin sih, karena itu pasti apa ya, susah, dan kayak untuk level UAS itu nggak mungkin cukup waktunya sepertinya ya. Asumsiku sih begitu ya. Karena pakai hardy cross gitu kan. Nah, jadi kalau yang Hazen Williams ini ya oke lah, masih make sense untuk dikerjakan, walaupun waktu itu aku nggak bisa juga gitu kan. Jadi um, apa namanya, tadi sampai mana ya? Oke, jadi tadi HF-nya ini kita pakai perbedaan elevasi. Oke, let's say di sini 5 sama 4 ya. Berarti HF-nya ini 1 meter gini kan. Terus kita dapat debit juga di sini gitu kan. Jadi pakai debit yang ada dalam pipa ini dimasukin, baru nanti dapat diameternya. Diameternya ini pasti kan bentukannya itu kan 0, berapa sekian. Misalnya katakanlah 0,200 berapa nih meter kan. Itu kan sama aja kayak 200 mm kan. Nah, terus habis itu kalian juga jangan lupa untuk nyiapin katalog pipa ya. Jadi katalog pipa itu nanti kalian apa ya, cocokin lagi gitu sama katalog pipa tuh, dia tuh kira-kira pakai diameter yang mana gitu kan. Nah, kalau misalnya dia diameternya 200 dapatnya gitu kan, itu kalian pilih katalog yang lebih besar gitu kan. Karena semakin besar diameternya, HF-nya itu bakalan semakin kecil, dan itu justru itu kalau misalnya di peraturan plumbing itu kalau milih diameter itu dari diameter yang paling besar. Jadi nanti kalian pilih kalau misalnya kalian dapat diameter sekian, terus kayak ada katalog antara 225 atau 100 berapa gitu, kalian pilih yang paling besar gitu. Karena semakin besar diameternya, head loss-nya pasti makin kecil dan itu semakin bagus gitu. Gitu. Jadi udah deh, kalian bakalan dapat diameter untuk setiap pipanya. Nah, itu adalah soal tahun aku gitu kan, soal tahunku. Jadi kalian dapat diameter pipa 1 ini berapa, pipa 2 ini berapa, pipa 3 ini berapa. Baru setelah itu kalian bikin junction-nya gitu. Nah, kalau udah perihal bikin junction-nya ya udah sama aja sih yang kayak gini gitu. Kebayang nggak ya soalku itu kayak gimana waktu tahunku? Atau ada yang mau ditanyain atau gimana-gimana? Ini nanti aku kirimin PDF-nya supaya kalian ada gambaran. Tapi kayak buat yang soal tahunku itu ya aku cuma bisa kasih gambaran seperti ini. Aku minta maaf banget. Aku udah berusaha nyari tapi kayak nggak ketemu-ketemu juga. Oke, begitu teman-teman. Gimana? Aman kan ya? Aku mau lihat dulu deh. Atau komen deh. Kayak kemudian kalau nggak pakai Excel nggak? Iya benar, iya benar. Oke, oke, aku balik lagi ya. Terus habis itu apalagi ya? Atau mungkin bahas materi yang kalian ini aja ya. Sebelum EAS itu ada materi apa ya? Kalau misalnya dulu tuh waktu aku di kelas itu Pak Alvan juga sangat amat nekenin apa ya? Pompa sih. Sebelum kan aku cek dulu. Habis EPANET, diameter pipa tapping, reservoir, sketsa pompa reservoir udah, diameter pipa tapping udah. Ini kayak pokoknya kalian harus paham rumus Hazen-Williams. Terus sama ini kita bahas pompa aja kali ya, biar kayak menyeluruskan pandangan kalian soal apa namanya, uh, prinsipnya, konsepnya ngitung pompa itu kayak gimana. Oke, okay. Biar nanti siapa tahu UASnya kalian yang keluar ternyata bukan tentang konsep diameter pipa, tapi siapa tahu pompa. Karena kan ya UAS kan pasti materinya itu aja kan. Oke, di sini aku izin bahas soal pompa ya. Ini kayak apa ya, kayak konsepnya aja sih. Jadi kan untuk menghitung pompa kan itu kan kayak ada head pompa ya.
Kita harus tahu head pompanya itu berapa. Nah, rumus head pompa itu adalah head statis ditambah head suction ditambah head discharge. Aduh, maaf ya tulisan aku jelek. Ditambah head velocity ditambah sisa tekan. Nah, mungkin bahas satu-satu ya. Jadi kan kalau misalnya di pompa itu kan konsepannya kalian tuh harus desain reservoir dulu. Siapa tahu kan kita ini apa ya, membahas segala possibilities kalau misalnya nanti siapa tahu soalnya kalian disuruh bikin reservoir terus disuruh minta pompanya berapa gitu kan. Ini possibilities aja, jadi kayak antisipasi kalian kalau misalnya bekal kalian kalau misalnya ada soal seperti itu. Karena ya pinter-pinter baca aja lah, pinter-pinter bagaimana bentukan dosen untuk membuat soal gitu. Oke. Dan menurutku pompa ini salah satu hal yang paling diulang-ulang lah sama bapaknya kalau waktu di aku ya. Terus habis itu di sini itu kita bahas satu-satu. Yang pertama itu head statis gitu kan. Yang pertama head statis. Head statis itu apa? Head statis itu adalah gimana ya? Aku tuh nggak tahu sih definisi head statis itu sebenarnya, tapi kalau misalnya pakai gambar, sorry, ini jelas banget. Oke, jadi katakanlah ini pipa ya. Nah, head statis itu adalah perbedaan ketinggian dari ujung suction ke tempat yang kalian mau deliver gitu loh. Jadi misalnya kayak gini ya, ini adalah head statisnya tuh kayak gini. Ini head statis. Misalnya kalian rencanain apa ya? Rencanain reservoir di sini itu dalamnya 5 meter gitu kan. Ya udah, head statisnya berarti kalian tambah rencanakan aja di sini ada kayak ruang endapan gitu kan. Walaupun sebenarnya udah nggak, kecil banget kemungkinan terbentuk endapan. Berarti head statisnya itu ya 4,5 ini. Oke. Kayak gitu. Itu konsep dari head statis. Jadi head statis itu didapetin dari sketsa. Another concept of head statis itu katakanlah begini. Ini reservoir. Kalian mau deliver ke sini nih. Ini ada pompa. Sorry. Gimana sih ini? Nah, ini itu head statisnya itu adalah tadi kan perbedaan ketinggian dari suction ke tempat yang mau kalian deliver lewat pompa itu gitu. Kalau misalnya pompanya ini mau deliver ke sini, ya udah berarti head statisnya ke sini. Nah, kalau dia mau deliver kayak gini, berarti kan head statisnya itu dari ujung suction ini sampai ke tempat yang dia mau deliver itu, ini namanya head statis gitu. Jadi ini kalau misalnya kalian mau memahami konsepnya head statis itu kayak gitu. Jadi kayak bukan sekedar kayak perbedaan apa ya, ketinggian pipa suctionnya doang gitu, tapi sebenarnya head statis itu memang dari ujung suction sampai ke tempat yang dia mau deliver kayak gitu. Terus habis itu ada head suction ya. Head suction ini dia itu dibagi menjadi dua. Yang kedua itu ada head suction. Head suction itu dia dibagi dua, ada head loss mayor sama head loss minor. Nah, kalau head loss mayor itu ya udah gitu kan. Dia berarti pakai rumusnya si Hazen Williams lagi. Itu apa? Sabar, aku tulisin. Sorry. Q sama per berapa nih? Q 0,2785 dikali C dikali diameter pangkat 2,63 1,85 dikali L. Nah, jadi head mayor dari head suction itu dia ngitung L-nya ini, itu berarti suction-nya ini gitu kan. Berapa itu panjangnya, terus habis itu kalau diameter ya udah panjang diameternya ini berapa, Q-nya juga, Q reservoirnya ini berapa gitu. Terus habis itu untuk head loss minornya, head loss minor itu apa? Jadi head loss minor itu adalah head loss yang disebabkan oleh aksesoris pipa. Jadi ini ada banyak banget ya di sini. Nah, ini macam-macam head loss minor. Jadi ada HF pada ujung masuk pipa itu aja ada kehilangan tekanan. Belokan pipa aja itu ada
apa ya, ada kehilangan tekanan juga. Jadi untuk menghitung setiap head loss minor pipa itu kalian harus tahu gimana caranya mendapatkan masing-masing dari head loss minornya gitu berdasarkan aksesoris yang ada gitu. Kayak misalnya ini ada pertemuan pipa, terus habis itu percabangan, itu kayak ternyata mereka tuh ngasilin head loss. Nah, itu kalau dikumpulin gitu. Jadi itu tuh kayak ibaratnya em, 2G ini pakai rumus ini, jadi nilai K-nya ini berdasarkan tergantung dari apa ya ibaratnya itu tergantung dari eh, aksesorisnya gitu. Jadi katakanlah misalnya kalian apa namanya kalian gambar reservoir yang kayak gini kan. Kalian gambar yang kayak gini. Berarti kan di sini ada bandnya. Berarti kalian pakai aksesoris band 90 band 90 gitu kan. Terus di apa namanya di pompanya ini kalian ada pakai gate valve, terus habis itu ada check valve dan lain-lain. Nah, itu nilai K-nya kan masing-masing aksesoris itu kan beda-beda. Nah, kayak tadi itu apa sih kayak masuk pipa aja itu ada head loss minornya gitu. Jadi itu tuh dikumpulin. Jadi kalian K-nya itu beda-beda, nanti tinggal diakumulasikan. Nah, itu jadi head loss minornya gitu. Nah, terus habis itu setelah head suction, itu ada head discharge. Head discharge ini sebenarnya kalau untuk ESDAM itu ya HE panet sih sebenarnya. Nah, cuman sebenarnya kalau misalnya konsep head discharge itu dia sama kayak head loss mayor gitu. Jadi perhitungannya sama, cuman bedanya dia ya setelah pompa. Jadi discharge itu setelah pompa. Jadi kalau misalnya kalian kerja gitu kan, terus ada pompa-pompanya gitu, biasanya orang-orang tuh pada bilang kayak, oh iya ini pompanya udah discharge, itu artinya pompanya tuh udah ngalir sampai kepada tujuannya, yaitu berarti setelah pompa. Jadi L-nya itu pakai L di mana dia mengalirkan reservoir ini, misalnya reservoir ini mau dialirkan ke IPAM. Nah, berarti L-nya itu dari titik dari setelah pompanya itu sampai ke IPAM gitu. Misalnya katakan 400 meter atau 300 meter gitu. Nah, kalau misalnya untuk SDAM itu hard discharge itu diasumsikan sebagai HE panet gitu. Cuman kalau misalnya nanti kalian PB PAL itu menghitung pompa untuk setiap unit itu ya kalian harus pakai hard discharge itu dengan perhitungan L di mana L itu merupakan dari satu unit ke unit yang lain kalau misalnya kalian pakai pompa. Nah, gitu. Terus habis itu ada head velocity ya. Head velocity ya biasalah dia kayak kehilangan tekanan yang diakibatkan dari kecepatan gitu kan. Kecepatan pipa. Itu rumusnya sama V pangkat 2 per 2G juga gitu. Nah, terus habis itu yang terakhir ada sisa tekan. Nah, sisa tekan ini agak rancu ya teman-teman. Jadi untuk distribusi sisa tekan, jadi ada dua konsep dari dua dosen yang berbeda. Jadi kalian misalnya nih, kalian kan UAS nih, kalian harus lihat-lihat nih siapa kira-kira yang meriksa UAS aku gitu kan. Nah, jadi kalau misalnya Pak Alvan itu sisa tekan itu 0. Karena beliau waktu itu bilang kalau dalam distribusi perhitungan sisa tekan itu ada sudah masuk di dalam apa ya? Di dalam distribusi. Sisa tekan itu apa sih? Jadi katakanlah misalnya nih, ini pipa ya. Ini dari tampak atas pipa ke rumah-rumah. Ini rumahnya misalnya jangan tampak atas deh. Ini tuh. Nah, misalkan ini rumah ya, dia 2 lantai. Nah, kalau misalnya sisa tekan, menurut Pak Bara itu, misalnya nih, kalian di Epanet itu diperhitungkan airnya tuh nyampe di rumah sini. Nah, ya udah berarti kalian butuh sisa tekan lagi untuk menaikkan airnya ini ke gedungnya itu. Misalkan katakanlah asumsi gedung 2 lantai itu 4 meter atau 5 meter lah untuk bisa sampai ke lantai 2-nya gitu. Nah, berarti sisa tekannya itu 4 meter asumsikanlah atau 5 meter gitu. Nah, tapi kalau Pak Alvan punya konsep, itu sisa tekan sama dengan 0 gitu. Jadi ada konsep yang berbeda gitu kan antara sisa tekan ini. Jadi kalian pintar-pintar aja menjawab kalau misalnya nanti kalian disuruh hitung pompa dan kalian mengasumsikan sisa tekan, itu kalau misalnya yang meriksa itu Pak Alvan, kalian bilang sisa tekannya itu sama dengan 0 karena sudah diperhitungkan dalam EPANET gitu kan, atau sudah diperhitungkan dalam distribusinya gitu kan. Terus tapi kalau misalnya Pak Bara, kalian jawab asumsikan sisa tekan itu, asumsinya itu berdasarkan ya itu tadi misalkan katakan rumahnya itu kalian mau airnya itu nyampe di minimal rumah 2 lantai lah gitu, berarti ya udah kalian asumsikan sisa tekan itu 4 meter atau 5 meter seperti itu. Nah, untuk distribusi itu kan memang
nol apa ya, kenapa sisa tekan itu nol, karena ya tadi udah ada Evanet dan udah ada yang udah diperhitungkan gitu di situ. Tapi nanti kalau misalnya kalian ke PB POM PB PAL, sisa tekan itu bakalan digunakan gitu. Jadi katakanlah kalian mau ngalirin ke unit ini, eh, ngalirin ke unit selanjutnya lah gitu. Jadi sisa tekan itu misalnya kayak gini nih. Jadi kayak misalnya ini ada bak lagi ya, bak apa entah apa kayak gitu. Jadi sisa tekan itu misalnya kalian mau rencanakan itu ada itu misalnya sisa tekannya itu kayak 0,5 meter supaya at least airnya ini keluar ke sini. Nah, itu tuh konsep dari sisa tekan. Jadi kayak setelah airnya nyampe terus untuk keluarnya lagi tuh kalian merencanakan berapa. Nah, itu adalah sisa tekan gitu. Jadi kalau misalnya ngomongin SDAM, kalau dari konsepnya Pak Alvan itu mungkin lebih make sense ya. Kenapa sisa tekan itu nol? Karena ya itu tadi udah ada Evanet dan sudah diperhitungkan. Tapi kalau misalnya ngomongin apa ya, ngomongin pompa secara apa ya, pompa itself itu kayak sisa tekan itu memang seharusnya diasumsikan gitu sesuai dengan kebutuhan. Kalau misalnya antar unit berarti kayak ya udah asumsikanlah 1 meter gitu, dia masih kayak bisa ngacurin air untuk keluar dari keran itu 1 meter gitu kan. Atau mungkin untuk distribusi rumah ini kalau pakai konsepnya Pak Bara itu dia harus ngalirin lagi setelah nyampe di depan rumah itu dia harus ngalirin lagi 4 meter untuk memenuhi kebutuhan air yang ada di satu rumah itu gitu. Jadi ya kalian nanti kira-kira aja siapa yang ngecek apa namanya yang ngecek apa namanya UAS kalian. Jadi ya kayak gitu. Ini adalah konsep pompa gitu. Jadi semoga nanti kalian kalau misalnya ada soal pompa kalian bisa jawablah dengan konsepannya ini gitu. Gitu sih teman-teman. Sama di sini ada yang mau ditanyain nggak atau ada yang bingung atau ada yang mau diulang mungkin gimana? Kok diem ya? Aku nggak tahu loh kalian ngerti atau enggak atau aku udah jelas atau enggak. Mbak nanti kalau kalau soalnya disuruh sketsa pompa gimana Mbak? Nah, kalau disuruh sketsa pompa, sabar 2 soal doang ya Mbak. Berarti di tahun Mbak atau ada soal sama yang kayak menghitung reservoir. 2 soal, 2 soal doang. Jujur aku lupa deh soalku tuh kayak gimana. Pokoknya intinya yang nomor satu tuh aku nggak sempet jawab. Padahal aku tuh jawabnya itu kayak udah sama sih sebenarnya. Aku juga pakai konsep Hazen Williams ini gitu. Cuman yang nggak cukup aja. Jadi aku tuh pakai cara cepet aja. Jadi logikanya kan kalau misalnya eh, diameter itu semakin ke ujung kan pasti dia makin kecil kan. Pasti di sini ada reducer, di sini ada reducer, di sini ada reducer lah intinya kayak gitu. Enggak, di sini nggak ada. Jadi aku gambar junction itu karena aku bingung banget nomor satu tuh aku skip dan itu salah ya. Harusnya nomor satu dikerjakan terlebih dahulu karena kita harus tahu diameternya berapa. Nah jadi aku tuh dulu kemarin langsung mikir kayak, aduh nggak sempet. Jadi aku langsung mikir aja berarti kalau pipa distribusi kan kalau semakin lama semakin ke ujung tujuan itu kan pasti diameternya makin kecil kan di ujung gitu. Jadi karena kan debit terbanyak kan itu ada di ujung supply ya. Jadi kayak supply-nya kan dari sini. Pasti di sini itu diameter terbesar gitu. Karena uh, debitnya itu lebih besar karena dia awalnya lah gitu ibaratnya gitu. Jadi nanti pas sudah sampai sini pasti debitnya makin kecil karena udah dibagi ke tapping-tapping, ke tapping-tapping. Jadi ya udah di sini pasti diameternya paling kecil. Nah, kemarin itu aku makanya gambar junction itu dengan disclaimer ini tipikal karena nggak sempat ngitung diameternya. Tapi pas aku kayak ya berpikir apa ya berusaha keras berpikir keras gitu jadi kayak aku sempatnya tuh make konsep ini tapi aku tuh nggak sempat ngitung semua pipanya kalau nggak salah ini tuh kayak berlanjut gitu sih sampai sana 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 gitu jadi ya gitu sih teman-teman harus harus paham konsep-konsepnya karena kebetulan dosen SDM ini agaknya iseng-iseng gitu kan kalau disuruh sketsa pompa nah kalau disuruh sketsa pompa itu hal yang pertama kalian harus lakukan itu kan tadi misalnya nih kalian udah dapet volume reservoirnya ini kan ya udah kalian asumsikanlah reservoir kalian ini kotak ya jadi kalian langsung bagi sama tingginya kalian mau tingginya berapa misalnya 5 meter ya udah bagi aja 5 meter nah ya udah kalian bakalan dapat surface area di mana itu nanti ini tuh dapat surface area nah udah jadi kayak ini bakalan jadi ini tingginya 5 meter nanti surface areanya tuh kalian pakai misalnya perbandingan 1:1 ya udah berarti nanti akar dari A surface itu bakalan jadi perbandingannya ini sisi kali sisi gitu udah terus habis itu
Biasanya kalau sketsa pompa itu tampak samping aja ya teman-teman, jadi nggak usah khawatir. Nah, jadi misalnya kayak gini, ada tipe-tipe perencanaan reservoir ya. Jadi ada yang fully fully apa ya, fully fully ditanam gitu. Ada yang setengah ditanam, sama ada yang apa ya? Ini kan underground ya. Kalau misalnya di atas itu adalah pokoknya kayak gini. Nah, ini kalian rencanain aja gitu. Kalian mau tipe pompa yang gimana. Nah, kalian hati-hati ya, karena tadi kan konsepnya head statis itu kan beda-beda ya, tergantung sketsa kalian. Kalau kalian begini, berarti kan head statisnya segini kan, head statis. Nah, kalau segini, berarti kan head statisnya kan begini kan. Jadi kayak kalian harus pinter-pinter. Nah, kalau kayak gini nih, coba ini head statisnya berapa, Hayo? Ini berarti head statisnya 0 ya kan? Karena nggak ada perbedaan ketinggian antara suction ke tempat yang mereka mau deliver gitu. Nah ini kan dari sini kan ke deliver ke sini kan kayak nggak ada beda ketinggiannya kan, berarti head statusnya 0 gitu. Jadi kalau mau sketsa pompa itu ya, sketsa reservoir sorry, kayak itu berarti nanti kalian udah dapat kedalamannya ini dan kalian mau batas suctionnya itu sampai berapa gitu asumsikan. Nah kalau asumsi aku itu dia 0,5 meter gitu kan dari ujung suction, dari dasar ke ujung suctionnya itu biasanya 0,5 gitu kan nggak mungkin ya kita mentok sampai bawah gitu kan. Jadi asumsikanlah berapa 0,5 atau enggak 1 meter gitu kan. Terus habis itu ya udah sedot lah itu jadi head statis gitu kan. Jadi ya nanti sketsa pompanya kurang lebih kayak gini gitu. Gitu sih. Baru nanti paling kayak untuk menjelaskan, jangan lupa juga kayak apa ya, head loss minornya sih. Head loss minornya ini juga biasanya kalau dulu aku asistensi tuh bapaknya tuh kayak nggak mau head loss minorku tuh kalau nggak sesuai gitu. Jadi apa yang aku gambar itu harus ada kelihatan kayak aksesoris apa aja supaya bapaknya tahu ini head loss minornya udah bener apa belum atau kamu bacem gitu kan. Jadi ya udah kalian gambar aja di sini ada gate valve, bulat-bulat aja gitu kan. Ini ada gate valve, terus ada check valve gitu. Terus habis itu ada apa lagi? Meter air dan segala macam. Ya kalian rencanakan lah seperti itu. Jadi sketsa pompa harusnya kayak gini aja udah cukup sih. Atau kalian mau gambar tampak atasnya juga nggak apa-apa. Jadi kayak kalau tampak atasnya kan berarti kayak gini. Gimana sih ini pompa? Terus ya udah ini distribusi udah gitu aja langsung. Gitu teman-teman. Coba aku mau lihat chatnya lagi. Apa? Mbak kalau nanti soalnya udah sih itu aja. Nah, gimana nih teman-teman? Apakah ada pertanyaan atau ada yang belum ngerti atau aku kecepatan atau aku kurang jelas atau mau ada yang diulang kah? Gitu. Ini ada ETS sih, cuman boleh nggak ini? Adkesma, halo. Ini masih cukup nggak ya waktunya atau kalian mau mengsudahkan Boleh nanti? Mbak, silakan Mbak, bebas waktunya. Oh, nggak apa-apa. Kalian mau Nggak bahas apa-apa Mbak. juga? Soalnya kan kayak kalian nggak ada ETS ya, takutnya Iya, bener-bener dari awal gitu loh. iya nggak apa-apa Mbak. Boleh, Oh, boleh, iya. boleh. Oke, oke. Bentar aku minum dulu ya. Monggo Mbak, silakan, silakan. Oke, sesuai ini jadi kemarin itu kan aku disuruh nutor ETS, cuman udah bikin jawabannya, tapi ternyata kalian nggak jadi kan. Nah ini aku udah gambar ulang juga petanya, jadi kayak ya udah enak lah buat kalian belajar lah intinya kayak gitu. Nah oke, jadi kalau tutor ETS ini dia balik lagi sih ke awal banget yaitu kebutuhan air dan pembagian blok dan apalagi ya dan perencanaan jaringan pipa gitu. Jadi itu untuk apa ya? Untuk materi ETS tuh kayak gitu. Jadi misalnya nih kayak nomor satu. Nomor satu kan ini udah aku garis bawahnya. Dia itu mau merencanain sistem penyediaan air minum di sebuah wilayah di kota kecil kan. Terus habis itu kayak perencanaannya itu sampai 2034. Baru di sini ada kayak tabel jumlah penduduk, fasilitas umumnya itu masing-masing pemukimannya itu ada gitu. Oke, terus ini ada asumsi yang aku gunakan. Asumsi yang aku gunakan itu dia melayani 100% ya. Terus jadi kayak karena 100% berarti dia penduduknya itu semuanya. Penduduknya ini dari mana? Jadi kayak ini ditambahin udah gitu aja kan. Nah, semuanya itu terlayani SR. Nah, ini sebenarnya alasan kenapa semua terlayani SR itu supaya mempercepat waktu aja sih. Karena kalau misalnya kalian rencanain hidran umum atau keran umum itu akan memperlama sih. Dan sebenarnya kalau secara teoritis, kalau misalnya kalian mau kayak ngasih juga kayak
teori kenapa kalian nggak ngerencanain HR atau KU itu bisa juga dengan alasan kalau misalnya kan KU itu kan keran umum ya atau hidran umum ya. Eh, KU atau hidran umum itu kan kayak pelengkap ya. Jadi kalau misalnya nanti kalian ngambil matkul manajemen kehilangan air itu kalian bakalan tahu kalau ternyata KU itu sebaiknya tidak ada karena dia itu merupakan apa ya masuk dalam kebutuhan bukan kebutuhan sorry sorry jadi dia tuh masuk dalam kategori air resmi resmi sih cuman dia tidak berekening gitu jadi dia itu nggak ada rekeningnya jadi ya rugi dong kalau misalnya PDAM itu nyediain fasilitas yang nggak bisa direkeningkan kalau misalnya ada orang ambil ya udah itu gratis gitu jadi kayak seharusnya itu proyeksinya itu nggak ada itu kalau misalnya kalian mau jawab secara teoritisnya ya tapi kayak udah jawab aja SR-nya 100% tuh kayaknya udah cukup sih gitu. Nanti kalau kalian mau belajar lebih lanjut ya ambil MKA gitu kan. Oke. Okay? Terus unit konsumsinya itu orang per hari, kali hari gitu kan. Ini karena kota kecil jadi asumsinya aku pakai yang 130 dengan faktor puncak dan maksimumnya itu ya 1,15 sama 1,65. Oke, okay? Ini dari Ditjen Cipta Karya PU lah, pokoknya dari PU. Udah, terus habis itu kita hitung seperti biasa kebutuhan air ada domestik sama ada fasilitas umum gitu kan. Jadi untuk yang domestik ya udah seperti biasa berarti kita pakai data jumlah penduduk dikali persentase pelayanan dikali unit konsumsinya berapa. Udah persentase pelayanannya tadi 100% berarti semuanya itu terlayani. Terus habis itu 600 orang karena P1 tadi 600 kan ini orangnya gitu. Udah sih lakukan perhitungan yang sama sampai kalian dapat P2, P3, P4, P4 untuk kebutuhan air domestik. Sudah, terus masuk ke fasilitas umum. Nah, untuk fasilitas umum ini, kalian asumsikan lagi. Kayak, ini di akhir ini aku udah kasih ini sih, kayak, nah, nih. Jadi kayak ada kebutuhan fasilitas umum itu kira-kira ada berapa aja gitu kan. Jadi nanti kalian kalau misalnya open book ya kalian tinggal print aja ini gitu kan, buat jadi bekal kalian gitu. Udah, terus habis itu kalian rencanain kan di sini ada apa aja? Ada masjid, ada rumah makan, terus ada rumah sakit, baru ada sekolah. Ya udah berarti kalian hitunglah kebutuhan fasilitas umum dari masjid, rumah makan, sekolah dan rumah sakit. Nah, untuk jumlah unitnya ini aku asumsi misalnya kayak asumsi aja satu sekolah itu 500 murid, besar kebutuhannya atau unit konsumsinya 15 liter murid per hari. Udah berarti nanti dapat nih kebutuhan fasilitas umumnya berapa gitu. Itu untuk sekolah ya. Dan lakukan hal yang sama untuk rumah sakit, rumah makan, dan masjid. Oke. Okay. Terus habis itu, seperti pada Tugas, kita menghitung kebutuhan air tiap pemukiman. Jadi, Q total P1, jadi kan tadi datanya itu kan, di P1 itu kan dia ada fasilitas umumnya. Nah, itu kita hitung di setiap pemukimannya gitu. Jadi, untuk Q totalnya itu Q domestik ditambah non-domestik. Baru lanjut ke kebocoran, di mana asumsikan 20% kehilangan air, baru habis itu dapat rata-rata, dapat jam puncak, dapat harga maksimum. Seperti tadi udah kayak diasumsiin F peak-nya berapa, F max-nya berapa. Udah lakukan hal yang sama untuk P1, P2, P3, P4, sampai P5. Kalian dapat key jam puncaknya itu berapa. Karena kan kalau misalnya sebelum ETS kan kalian tujuannya itu kan ngitung key distribusi di mana itu merupakan key jam puncak kan. Gitu. Terus habis itu apa lagi? Udah sih, rencanakan jaringan perpipaan distribusi air minum, sistem gabungan, loop, dan branch. Serta posisi tapping, kerjakan langsung di peta yang disediakan di lampiran. Oke, jadi waktu aku dapat petanya tuh kayak gini. Cuman ini kan kalau misalnya kalian terima kayak gini, nggak jelas ya. Jadi aku gambarin ulang nih, gitu kan. Ini dia petanya, aku kasih emot-emot kayak ini ada rumah makan, masjid, rumah sakit, mana. Ini rumah sakit ya. Nah, gitu deh pokoknya. Udah, biar kalian ngelihatnya lebih jelas baru udah didesain jaringan perpipaannya. Jadi di sini aku pakai, tadi kan disuruh kayak loop dan branch kan. Oke, serta posisi tappingnya. Jadi ini aku kira-kira aja sih, kayak ini branch-nya di sini, ya kan? Ini loopnya di sini gitu. Udah sesimpel itu aja. Jadi kalian rencanakan tappingnya juga sekalian. Jadi misalnya tapping ini berarti dia melayani yang ini, blok ini. Nah, gitu. Blok satu, blok 2-nya berarti yang ini doang. Berarti kalian bisa kira-kira nih, kira-kira presentasenya itu berapa untuk tapping satu, tapping 2-nya itu berapa. Udah, berdasarkan jaringan perpipaan yang ada, rencanakan pada soal not 3 itu sebutkan aksesoris pipa fitting dan bangunan pelengkap yang dibutuhkan. Tunjukkan posisinya. Udah deh, di sini aku udah banyak banget ya
apa namanya, bangunan pelengkap sama aksesorisnya. Jadi pokoknya kan di sini muara ya, berarti kan di sini sorry, di sini kan muara, berarti kan pasti di sini elevasinya paling rendah ya. Di sini pasti paling tinggi. Dan di sini aku taruh di sini ada IPAM karena sesuai asumsi tadi, pasti di sini ke sini itu konturnya kayak turun gitu. Udah, terus habis itu di sini ada IPAM. Nih pertimbangan IPAM-nya nih aku kasih kayak dia tuh letaknya di hilir, elevasinya itu letak muaranya itu sama dengan hilir sama dengan elevasi rendah. Berarti ini tuh pasti elevasinya tuh rendah kan, yang ini, muara ini. Terus habis itu dekat dengan sungai. Nah, ini kan ada sungai sebagai air bakunya gitu. Baru dia tuh terletak di hulu gitu kan. Karena kalau di hilir sungai kan dia kualitasnya jelek kan. Terus penempatannya pada lahan kosong kayak ya oke lah kita cari aja lahan kosong yang mana gitu. Terus dekat sama jalan juga supaya dia dekat dengan jaringan perpipaan gitu. Udah itu pertimbangan IPAM-nya. Terus ini IPAM ini bangunan pelengkap ya maksudnya. Terus habis itu pertimbangan aksesorisnya dan bangunan pelengkapnya itu ada jembatan pipa. Jadi kalau misalnya ada yang kayak ini harusnya aku taruh deh jembatan pipa di sini. Nanti kalian tambahin aja ya. Nah ini kayak misalnya di sini ada jembatan pipa karena dia dilalui sama sungai gitu kan. Terus habis itu ada wash off. Wash off itu fungsinya untuk menguras endapan. Dia terletak pada elevasi terendah. Jadi kayak di sini aku taruh wash off karena kan dia elevasinya rendah kan di situ. Jadi buat apa ya? Kayak nguras endapannya lah gitu. Terus air release valve itu kan untuk melepaskan kelebihan udara atau udara yang terperangkap. Jadi dia terletak pada elevasi tertinggi gitu kan. Jadi di sini aku kasih air release valve-nya gitu kan supaya nanti udara-udara yang terperangkap di pipa bagian paling tinggi itu dirilis apa kayak airnya diriliskan oleh si valve-nya ini gitu. Air release valve namanya gitu. Terus ada gate valve itu buka tutup aja gitu. Jadi kayak misalnya di IPAM ada buka tutupnya, terus gate valve-nya di sini ada buka tutupnya. Kayak gate valve ini kayak sebanyak-banyaknya gate valve aja sih karena kan uh, nanti dia itu bakalan kayak fungsinya itu memang untuk membuka tutup aliran. Jadi kalau misalnya ada kebocoran di misalnya pipa mana gitu, jadi kalian harus antisipasi gate valve-nya di situ ditutup supaya nggak ada kebocoran berlebih. Nah itu fungsi gate valve gitu. Terus habis itu jembatan pipa. Nah tadi kan udah kalau misalnya dia melewati sungai dia ada jembatan pipanya kayak gini nih. Ini juga ada lewat sungai nih kayak gitu. Udah sih gitu aja untuk apa nomor 4. Baru ini apa hitung debit tapping. Nah untuk hidung debit tapping ini aku sempat nanya ke teman-temanku dan ada mereka yang mengerjakan dengan dua cara yang berbeda. Jadi misalnya untuk tapping satu, ya udah ini cara pertama. Kalau waktunya nggak cukup, itu ya udah berarti asumsikan aja misalnya dari tapping satu ini kira-kira berapa persen dari wilayah satunya ini. Berarti 80% lah katakanlah yang ini itu 80%. Berarti 80% dikali cubic satu. Cubic ya karena kan debit distribusi itu sama dengan cubic ya udah dapat tapping duanya itu berarti sisanya berarti ini 20% lah gitu ya kira-kira aja lah gitu jadi lakukan hal yang sama sama misalnya tapping 3 nih misalnya tapping 3 ini main ke sini berarti dia debitnya yang ini nih jangkauannya tuh yang ini nah gitu jadi ya asumsi aja misalnya 85% ini 15% gitu jadi ini aku pakai presentase-presentase aja itu sama halnya yang kita kerjakan di apa tubes gitu dan seterusnya. Terus, nah ini cara kedua ini nggak usah sih karena kayak ini kurang kerjaan banget sih kalian kalau ngerjain cara kedua ini. Jadi kayak kan mikir ya kayak ada temanku tuh yang sangat ajaib dan dia mikir kalau misalnya kan ini dikasih tahu ya letak-letak fasilitas umumnya di mana. Jadi kenapa nggak kita ngitung sesuai dengan letak fasilitas umumnya? Cuman itu tidak sangat aku rekomendasikan karena lama. Jadi kalau misalnya yang cara kedua itu, misalnya yang diasumsikan 80% atau asumsi jangkauannya itu cuma untuk Q pemukimannya aja atau Q domestiknya, debit domestiknya. Tapi kalau rumah makan masjidnya itu, fasilitas umumnya itu sesuai dengan letaknya. Tapi itu sangat amat tidak direkomendasi karena balik lagi waktunya pasti tidak cukup. Dan ini mecah apa ya, mecah cubic lagi gitu loh. Jadi kalian harus ngitung dari awal. Nggak bisa cubic kalian ini kan gitu, nggak bisa. Kayak kalian bagi-bagi karena kan Q-nya yang ini kan ya asal kalian mau
ngitung satu-satu kebocoran di rumah makan, rata-rata rumah makan sama peaknya rumah makan berapa, ya silahkan. Cuman ya balik lagi aku tidak merekomendasikan cara kedua ini gitu. Gitu sih, ini untuk cara kedua. Ya gitu deh. Nah ini juga data-data yang dibutuhkan juga udah aku, apa namanya, udah aku taruh di sini. Udah sih gitu aja teman-teman. Ada yang mau ditanyain nggak dari soal ETS? Ini aku udah gambarin jadi kalian udah lebih gampang sih ngeliatnya. Ini aku ngeliat dulu. Coba. Oke, ini ada yang nanya, head minor itu cuma dari aksesoris suction pipa atau aksesoris discharge juga, Mbak? Um, Discharge itu gimana ya? Jadi untuk membedakan discharge sama gimana ya? Ya sih, ini pertanyaannya memang ini pernah aku tanyain juga sih ke teman-teman aku kayak kira-kira gimana caranya kita bisa bedain discharge sama apa namanya suction. Jadi kalau misalnya untuk aksesoris, sepertinya kita tuh nggak apa-apa deh kalau misalnya kita menganggap itu tuh bagian dari head suction gitu. Karena jangkauannya aksesoris itu, ya itu misalnya kayak gini. Misalnya kayak head statis. Head statis ini kan bisa kayak kita anggapnya itu kayak, apa ya, ibaratnya. Harusnya kan definisi discharge itu kan pasti setelah pompa kan. Tapi ya balik lagi gitu, balik lagi ke kayak kalau misalnya kita nempatin aksesoris kan pasti kita mendekatnya itu ke suction kan. Pasti kita nggak mungkin naruh aksesoris itu kayak jauh-jauh gitu. Contohnya kayak gate valve atau apapun itu pasti kan di dekat pompa. Jadi memang dianggap walaupun dia aksesorisnya di setelah pompa itu memang dianggap ke suction gitu. Biasanya tuh begitu karena memang nggak ada kalau misalnya jadi nggak pakem kalau misalnya setelah pompa itu discharge, setelah sebelum pompa itu suction gitu. Untuk perhitungan head loss minor di apa namanya head loss minor di mana di apa namanya di SDAM, di pompa SDAM itu memang seperti itu dan seterusnya juga akan seperti itu. Jadi kalau misalnya aksesoris setelah pompa itu dianggap discharge, itu anggap aja suction gitu. Karena kalau dulu aku tuh disuruh sama kayak Pak Alvan itu gambar bener-bener sampai pipanya itu ke distribusi. Jadi sisanya tuh dianggap head loss minor gitu. Maksudnya kayak gimana? Jadi misalnya ini aku gambar tampak atasnya kan. Ini dia ngalirin ke sini. Baru dia ngalirin ke sini. Aku sorry kayak gini. Terus dia ngalirin oh baru baru ke sini tuh baru distribusi. Nah, pompanya tuh di sini. Nah, harusnya kan kalau misalnya ngikutin definisinya kan, discharge itu kan memang setelah pompa kan. Tapi karena cakupannya itu masih dalam perhitungan, maksudnya kayak ini tuh masih cakupan dalam satu cakupan lah ibaratnya begitu. Jadi aksesoris band yang di sini, band yang di sini, pertemuan percabangan di sini tuh dihitung dalam head loss minor yang ada di pompanya ini karena kayak uh, kalau untuk head loss minor itu dia itu gak ada bedanya gitu loh untuk discharge dan suction gitu tapi perhitungan head loss minor masuk ke head suction gitu. Bisa dimengerti nggak ya maksud aku atau masih bingung buat Alex gitu? Oke Mbak mau masuk lagi berarti tetap itu yang Mbak koefisien gesek aksesoris pompanya buat head loss minor. Koefisien gesek. Ya benar, benar-benar. Berarti kalau misalnya event kamu naruh aksesoris setelah pompa itu kan pasti definisinya discharge ya masuknya. Ya, ya aku paham sih maksudnya pertanyaan. Jadi kayak ya anggap aja itu head loss suction tetap karena kan justru malah agak aneh kalau misalnya kita naruh aksesoris sebelum pompa gitu. Biasanya itu setelah pompa sih. Jadi ya definisikanlah aksesoris setelah pompa itu bukan discharge gitu, tapi tetap ke suction gitu. Walaupun secara definisi setelah pompa itu discharge, tapi ya perhitungannya tetap jadi head loss suction untuk aksesoris gitu. Oke, ada lagi kah? Oke, Mbak. Oke, mantap. Mana teman-teman? Nanti aku kirim deh sama drive-drive-nya. Ini aku udah bikinin drive juga. Kayak isinya PPT yang perhitungan dimensi gitu kan. Terus pompa. Nanti kalian tinggal apa? Tinggal cek aja sendiri. Udah sih kalau misalnya nggak ada yang nanya, mungkin bisa dicukupkan ya advice-nya. Siapa Raka ya? Atau gimana? Atau Raka mau nanya? Ini nih, Di kolom Laras. chat ada yang nanya, Mbak.
Kebetulan besok kelas kami hanya open formular, jadi kira-kira rumus apa aja yang penting buat dicatat. eh Kalau bisa kalian itu apa ya? Kalau aku tuh dulu, aku tuh, oh gini, kalian ada, jadi dulu tuh eh, Pak Ali Mas Duki itu punya modulnya itu kayak macam-macam eh, bentuk-bentuk junction gitu loh. Tapi aku nggak ketemu. Nah ini aku juga mau minta maaf, aku tuh udah berusaha nyari modulnya itu, tapi aku nggak ketemu. Jadi di situ tuh kayak bentuk junctionnya tuh semacam-macam itu. Jadi takutnya nanti kayak harusnya kalian kalau misalnya ada mungkin bisa sharing ya. Itu kayak apa penting banget buat bekal kalian untuk desain junction ya. Siapa tahu bentuk junctionnya itu dianeh-anehin, balik lagi kan dosen SDM iseng kan. Terus habis itu eh apalagi ya, tadi yang mana ya, ini yang perhitungan dimensi pipa ini pokoknya ini nih kayak gini-gini kriteria dan segala macam itu kalian masukin aja gitu-gitu. Baru jangan lupa juga tadi ada katalog pipa, siapa tahu kalian nentuin diameter juga kayak tahunnya aku. Pokoknya kriteria-kriteria itu kalian masukin gitu kan. Kalau bisa kalian masukin, terus kayak alasan-alasan fundamental kayak tadi misalnya kenapa pakai key maksimum gitu kan. Terus kayak contoh-contoh perhitungan menurut aku kalau di cheat sheet itu mending kalian nulis contoh perhitungan ketimbang teori PPT. Nah, gitu. Jadi kalau misalnya eh, contoh-contoh soal itu kan lebih ngebantu sih menurut aku daripada kita nulis teori yang belum tentu keluar gitu. Karena kan banyak banget. Nah, ini kayak misalnya koefisien Hazen-Williams C-nya ini kalian tulis-tulis aja gitu kan. Kriteria-kriteria sih kayak gitu. Terus apalagi ya? Pompa juga. Nah, ini kan pompa kan banyak nih head loss minornya nih. Kalian catetin aja karena kayak siapa tahu tahun kalian keluar pompa karena pompa tuh belum ada keluar sih. Jadi kayak aku takut prediksinya pompa sih yang keluar. Tapi ya semoga tidak pernah agak tricky pompa tuh. Soalnya kan sebelum SDM itu apa lagi ya. Oh sama catet yang perhitungan reservoirnya itu yang pakai cara yang kedua aja biar lebih gampang. Terus BOQ penanaman karena kan tahun kalian ada penanaman tuh. Itu di apa namanya dicatat juga. Kalau aku jadi kalian aku catat itu sih sama ya. Pokoknya setelah Excel setelah Epanet itu aku catat kayak diameter, reservoir, sketsa pompa dan perhitungan pompanya sama apalagi ya BOQ penanaman sama katalog pipa. Rumus-rumusnya ya tadi ya Hazen Williams itu udah kayak pasti apa ya, takutnya itu kayak itu konsep dasarnya banget sih kayak nanti kalian bakalan pakai juga buat ngitung kalau misalnya kalian ngambil matkul pilihan air ya gitu. Kalau RAB kayaknya nggak mungkin, nggak tahu sih. Katalog aksesoris juga pokoknya kalau UAS itu aku kemarin itu gambar macam-macam junction sih. Nah itu modulnya Pak Ali ini yang aku nggak ketemu. Jadi kayak di modulnya Pak Ali itu ada kayak macam-macam junction. Kalau misalnya dia tuh kayak belokan-belokannya itu kayak gimana gitu kan. Kayak misalnya apa ya tadi. Kayak kalau misalnya dia belokannya begini terus begini itu kayak gimana gitu. Kayak begini terus pokoknya macam-macam lah junctionnya bentukannya di situ. Cuman aku nggak ketemu. Siapa tahu kalian ada yang ketemu tuh kayak itu bagus banget sih modulnya. Macam-macam bentuk junction itu. Seingatku tuh yang ngeluarin modulnya tuh Pak Ali Mas Duki, Prof Ali. Ya, itu sih junction, terus udah rumus-rumus yang kayak pompa sama soal-soal sih, karena menurutku nyatet soal tuh lebih ini. Catat aja soal ini, gitu. Kalau rumus-rumus, SDM tuh sebenarnya sedikit sih. Sama yang tadi, faktor-faktor harian maksimum, gitu. Itu, teman-teman. Ntar mungkin ulang aja tadi yang aku omongin apa, terus kalian list, baru kalian catat, gitu. Atau saya kalian ada mau nambahinnya silahkan. Udah, ada lagi pertanyaan? Apakah cukup? Kebetulan besok kelas kami apa informasi.
Iya ya, kalau UAS itu memang nggak apa ya, nggak bakalan open book sih, pasti. Pasti open sheet sheet. Itu aja. Kayaknya udah nggak ada lagi deh yang nanya. Gimana nih, Raka, mana Raka? Dicukupkan kah? Boleh Mbak kalau emang udah cukup Mbak. Ya, udah itu aja sih dari aku. Semangat ya ES-nya teman-teman. Semoga tidak tidak mendapat soal yang iseng. Nah, gitu aja. Kasih semuanya. Oke, baik. Terima kasih kepada Mbak Kanaya atas tutorialnya. Karena emang udah dicukupkan, jadi terima kasih untuk semuanya kehadirannya. Jangan lupa untuk belajar dan berdoa supaya soal yang gak aneh-aneh dan dosen kalian tidak iseng. Jadi saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.